Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali seluruh kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Kita akan beribadah singkat kepada Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih sayang Tuhan, anugerah bahkan berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh selalu kami rasakan sampai hari ini. Kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, terlebih kami masih diberikan nafas untuk kami boleh hidup sampai hari ini. Dan kami percaya bahwa semua ini adalah karena kasih sayang Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga di hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh nasihat yang dari Tuhan, supaya kami tetap berjalan kepada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Karena Tuhan saat ini, kami mau membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami semua, ketika nanti kami akan membaca mendengar firman Tuhan, kami dapat pahami mengerti apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang mau kami baca dan dengar di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, memberitakan firman Tuhan, kiranya kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan sendiri boleh selalu menjadi bagian daripada hamba-Mu ini. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, firman Tuhan di saat ini kita akan membaca dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 20 sampai ayat yang ke-24 yang berperikop janji pemulihan Israel. Firman Tuhan berkata, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadamu. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang selalu katakan berbahagia ialah bagi mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan. Tema renungan kita di hari ini yaitu pemulihan generasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kerusakan generasi adalah kerusakan masa depan. Pembuangan ke Babel merusak dua generasi bangsa itu. Namun pemulihan Tuhan Allah
adalah pemulihan yang utuh. Dia memulihkan umatnya sekaligus memulihkan generasinya. Bagaimana cara Tuhan Allah memulihkan generasi umatnya? Saudara-saudara, yang pertama, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas dan takut akan Tuhan adalah generasi Israel yang lahir, bertumbuh dan menjadi dewasa di tanah perjanjian. Mereka bukan saja generasi baru yang menerima pemulihan, tapi juga yang dapat membangun umat dan bangsa dengan karakter yang kuat dan integritas yang murni. Mereka diingatkan agar jangan terantuk pada batu yang sama ketika orang tua mereka jatuh dalam dosa karena penyembahan berhala dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, saudara-saudara, orang yang menindas mereka akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan Allah akan menyatakan di depan mata generasi baru ini dengan menghukum musuh-musuh mereka. Ini dilakukan untuk memberi penguatan kepada umat yang dipulihkan, bahwa bersama Tuhan Allah, mereka akan selalu hidup dalam kemenangan. Dan yang ketiga, dikatakan, kamu akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Generasi baru ini akan menjadi kesayangan Tuhan Allah, karena mereka senantiasa mengasihi Tuhan Allah. Mereka tidak mendua hati, apalagi terjebak pada godaan ilah-ilah lain. Mereka hidup dalam komitmen yang teguh dan kokoh. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang pernah ragu-ragu dan takut mengalami pemulihan ketika berada di dekat Danau Galilea, di mana saat Yesus menampakkan diri sesudah ia bangkit. Akan tetapi mereka yang mengalami pemulihan, kemudian dengan semangat martir mengabarkan Injil, baik dari Galilea, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mereka tidak tergoyahkan walaupun berbagai ancaman dan penganiayaan datang silih berganti. Generasi para martir di abad pertama ini rela menderita bahkan mati, sehingga dalam sejarah gereja dikenal ungkapan, darah para martir adalah benih-benih pertumbuhan gereja. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kini terpanggil untuk menjadi generasi yang terus-menerus menerima pemulihan dari Tuhan, sekaligus menjadi agen misi Tuhan. Untuk menerima tugas ini, kita diingatkan kembali untuk komitmen yang teguh, kokoh, tidak tergoyahkan oleh berbagai tantangan dan ancaman, serta tidak tergoda oleh berbagai rayuan manis. Seperti generasi yang dipulihkan dari tanah pembuangan, demikian juga generasi baru dalam keluarga Kristen untuk menjaga kemurnian karakter sebagaimana karakter Kristus, dan kita mempertahankan integritas yang murni supaya kehidupan kita boleh selalu berkenan kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang senantiasa selalu baik dalam kehidupan kami. Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, atas kebenaran firman Tuhan yang boleh terberi di hari ini. Dan kami percaya ketika kami beribadah kepada Engkau Tuhan, ketika kami membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan,
sebagaimana umat Israel ketika mereka dituntun, diarahkan oleh Tuhan dari generasi ke generasi. Dan Tuhan pun mengingatkan mereka untuk senantiasa mau melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan, tidak menyembah kepada ilah-ilah lain, dan punya karakter yang baik dan benar, sebagaimana generasi-generasi pada waktu-waktu yang lalu. Umat Israel diingatkan juga bagaimana generasi selanjutnya mereka boleh selalu sama seperti orang-orang tua yang lalu yang taat setia kepada Allah mereka. Harapan dari Tuhan kepada umat Israel supaya generasi selanjutnya senantiasa selalu melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Karena itu Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh terberi saat ini. Dan kami pun sebagai jemaat Tuhan, yang ada Gemim Shalom Tetempangan, apalagi kami sebagai anak-anak muda, kami pun diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, sebagaimana kami sebagai generasi, untuk melanjutkan tugas tanggung jawab, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, di mana orang tua kami sudah melakukan terlebih dahulu. Biarlah kami sebagai anak-anak muda boleh melanjutkan semua itu, karena untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang boleh terberi saat ini. Dan kami pun berdoa di pagi hari ini buat seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Shalom Tetempangan. Mulai dari Ketua Badan Pekerja, Pak Pendeta Joni Junius Londong STH, bersama dengan Ibu Guru Agama, Bu Jenny Londong Rora, bersama dengan keluarga mereka, Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Friska Tirsa Tangko Oleh MTH bersama keluarga, seluruh badan pekerja, pelayan khusus Penatua Diaken, ketua-ketua komisi BIPRA, komisi kerja, Pantiaha 2RG, bahkan UPK BIPRA, Kostor Pegawai Panji Yosua yang ada, bahkan seluruh Jemaat Gemim Shalom Tetempangan, dari kolom 1 sampai dengan kolom 9. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami hendak melakukan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan, bahkan buat anak-anak kami, mereka akan melaksanakan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Karena itu Bapa di surga, kami mohon, biarlah Engkau menuntun menyertai kami semua sepanjang hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan yang selalu berkenan kepada Engkau, biarlah Engkau memberkatinya. Sehingga baik tugas pekerjaan kami maupun pelayanan kami dapat melakukan semua itu dengan baik dan penuh sukacita iman, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi anak-anak kami, baik anak-anak kami yang sudah bekerja maupun masih dalam taraf pendidikan, baik yang duduk di bangku sekolah, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi. Diberkatilah mereka semua Tuhan, dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing, harapan masa depan, cita-cita mereka. Diberkati Tuhan dan buat mereka berhasil dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang mereka rencanakan dalam kehidupan mereka. Itu pun dengan kami semua. Kami sebagai orang tua, mampukan kami semua Tuhan untuk terus dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua, dapat mendidik dan membesarkan anak kami dengan baik dan benar, dengan penuh sukacita iman. Karena kami percaya Tuhan, anak-anak kami adalah generasi penerus gereja, penerus bangsa dan negara. Dan kami percaya Tuhan pasti akan menolong mereka semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa baik pemerintah bangsa dan negara kami,
Kearifan kebijaksanaan boleh selalu menjadi bagian pemerintah kami dalam mereka terus menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam roda pemerintahan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Umum Shalom Tempangan. Mungkin saat ini ada yang dalam tubuh yang lemah atau sakit. Kami tak dapat betul satu demi satu Tuhan kami percaya Bapa di surga Engkau maha mengetahui dalamnya. Dan itu kami bermohon kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit. Engkau mengangkat segala beban sakit yang mereka alami, mereka derita. Dan menggantikan semua itu dengan penuh sukacita iman, dengan sembuhan ilahi yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan tolonglah obat-obatan yang pakai diminum, makanan-minuman yang konsumsi, ya Tuhan diberkati. Sehingga benar-benar lewat proses-proses yang ada, mereka dapat sembuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, pergumulan demi pergumulan yang sering kali kami hadapi dalam hidup ini. Tentunya tidak terlepas dalam kehidupan kami. Dan Bapa di surga, ketika ada anggota jemaat dalam pergumulan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, ataupun hal-hal yang lain yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka, kami percaya Bapa di surga, Engkau pasti akan menolong mereka semua. Supaya mereka bisa keluar dari permasalahan hidup yang mereka alami hadapi. Dan mereka dengan penuh sukacita iman, boleh selalu ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Bapa. Seantero kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini boleh selesai dengan begitu baik. Dan karena itu, sampaikan selamat kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.